Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah singkat ini, pertama-tama tentunya khatib mengingatkan, khatib pribadi khususnya dan umumnya para jamaah sekalian, agar senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin dengan mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya, serta menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa mereka yang enggan itu, yang tidak mau masuk ke dalam surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, kata Nabi, dialah yang akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang durhaka, siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang tidak mau masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, masuk ke dalam surga Allah, diselamatkan dari api neraka, merupakan nikmat Allah yang besar, merupakan impian dan dambaan setiap umat Islam. Kita semua ingin masuk ke dalam surga Allah. Kita semua ingin terbebas dan selamat dari api neraka, karena panasnya api neraka 70 kali lipat dibanding api terpanas yang ada di dunia ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah peringatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum naro, jaga keluarga kalian dari api neraka. Panasnya api neraka, ma'asyiral muslimin, pada saat membakar tubuh manusia, dia membakar bagian luar dan dalam sekaligus. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, narullahil muqadah, api Allah yang menyala-nyala, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke jantung-jantung mereka. Para penghuni neraka dibakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendapatkan siksaan yang sangat-sangat pedih. Mereka juga merasakan kelaparan, mereka juga merasakan kehausan.
merasakan sakit yang luar biasa, dan yang lebih menyakitkan lagi pada saat Allah Subhanahu wa taala perlihatkan bagaimana nikmatnya para penghuni surga, makanannya yang enak luar biasa, minumannya dan lain sebagainya dari berbagai macam kenikmatan. Para penghuni neraka kemudian meminta kepada para penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala kisahkan, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Para penghuni neraka meminta kepada para penghuni surga, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Limpahkanlah untuk kami sedikit air saja atau makanan yang Allah rizkikan untuk kalian. Qalu innallaha harramahuma. Para penghuni surga kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan itu semua untuk kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan makanan khusus untuk para penghuni neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Di antara makanan para penghuni neraka adalah dhari', buah yang berduri. Pada saat dimakan nyangkut di tenggorokan. Semakin dimakan semakin merasakan azab yang pedih, merasakan kesakitan. Wa ta'aman dza ghussati wa 'adzaban alima. Makanan yang memiliki duri yang menyumbat di tenggorokan, semakin dimakan semakin mendatangkan rasa sakit dan azab yang pedih. Tapi mereka lapar. Tidak ada pilihan kecuali memakan. Inilah makanan yang disiapkan untuk para penghuni neraka. Di antara makanan yang lain adalah zakum. La akiluna min syajarin min zakum. Sungguh mereka akan memakan zakum, buah yang menjijikan, memiliki bau busuk. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna qatratan min zakum qatarat fi biharid dunya." Kalaulah sekiranya setetes dari zakum ini menetes ke lautan penghuni dunia, la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum, maka sudah pasti ini akan merusak kehidupan para penghuni dunia. Para penghuni neraka merasakan kehausan yang luar biasa, dan sudah disiapkan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kisahkan minuman para penghuni neraka, wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberikan air minum yang mendidih, yang menghancur leburkan usus-usus mereka. Makanan yang dimakan semakin mendatangkan rasa sakit. Minuman yang diminum semakin mendatangkan rasa sakit. Di antara azab yang Allah kisahkan juga untuk para penghuni neraka, qutti'at lahum thiyabun min nar. Diberikan pakaian dari neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, disiram dari atas kepalanya air yang mendidih. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Maka kulit-kulitnya dan apa yang ada di dalamnya menjadi hancur lebur. Ma'asyiral muslimin, mereka semua para penghuni neraka disiksa oleh Allah, dibakar dalam kondisi hidup bukan mati. Oleh karena rasa sakit yang luar biasa, mereka meminta kepada penjaga neraka, wa nadau ya Malik. Mereka meminta, wahai Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, mintalah kepada Rabbmu agar kami dimatikan saja. Qala innakum makithun. Malaikat Malik mengatakan, sesungguhnya kalian akan tetap tinggal, tetap di sini, tetap seperti ini. Sungguh mengerikan nasib para penghuni neraka. Saking pedihnya, hilang akal mereka. Anak-anak yang di dunia sangat mereka cintai, mereka rela banting tulang, kerja keras demi anaknya, asal anaknya bahagia. Demi istrinya, asal istrinya bahagia. Demi bapak dan ibunya, asal mereka semua bahagia. Apapun saya perbuat,
Ini di dunia, Pak. Di akhirat kelak orang yang menghuni neraka, mereka berharap istrinya, mereka berharap pasangan hidupnya, bapaknya, ibunya, anaknya, saudaranya, kakeknya, bahkan semua orang di dunia ini menjadi tebusan dia. Yang penting dia selamat. Yubassarunahum law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Penghuni neraka berharap agar bisa ditebus dengan anaknya, wa sahibatihi wa akhi, dengan pasangannya, saudaranya, wa fasilatihi allati tuwi, kabilah, keluarga besar yang selama ini menaunginya. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Bila perlu ditebus dengan semua makhluk yang ada di dunia ini, asalkan dia diselamatkan dari azab yang pedih ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla." Sekali-kali tidak. Innaha ladha. Sesungguhnya neraka adalah api yang menyala-nyala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidup di dunia ini, waktunya sangat terbatas. Kalau kita renungkan betapa banyak waktu yang sudah berlalu, tapi amal soleh tidak bertambah. Maka nasihat singkat ini untuk saya pribadi khususnya dan umumnya para jamaah sekalian, agar kita ingat, jangan sampai kita menyesal nanti di hari kiamat. Karena di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Karena akan banyak manusia yang menyesal. Kenapa dulu saya tidak beramal soleh? Kenapa dulu saya tidak beriman kepada Allah? Kenapa dulu saya tidak baca Al-Quran? Kenapa dulu di masjid ini ada kajian, ada belajar, tapi saya tidak pernah datang? Tapi saya sibuk dengan urusan dunia. Akan banyak orang yang menyesal. Allah Subhanahu wa taala kisahkan bagaimana penyesalan para penghuni neraka. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak penuh dengan penyesalan dan rasa sakit karena azab yang pedih. Mereka menginginkan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, ya Rabb kami, keluarkan kami dari sini. Kami ingin beramal soleh beda dengan amal kami dulu di dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai saja engkau tangguhkan ajalku sebentar saja, la asaddaqa wa akum minas solihin. Aku ingin sedekah, aku ingin jadi amal soleh, aku ingin beramal soleh, mengeluarkan hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini penyesalan yang sudah tidak ada guna. Karena orang yang sudah meninggal dunia, yang tersisa hanya hisab. Tapi kita masih diberikan kesempatan. Oleh karena itu kita ingat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, halumma 'anin nar, jauhi api neraka. Halumma 'anin nar, jauhi api neraka. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhi api neraka, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah secuil kurma. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.